Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan saya anak kampung dari Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, untuk ikut berkomentar terkait dengan polemik Ba'alawi. Sejujurnya saya sudah sejak lama mengikuti polemik Ba'alawi ini. Hanya saja semakin hari saya saksikan saudara-saudara saya, baik yang pro Ba'alawi maupun yang kontra Ba'alawi, ini ada sebagian saudara-saudara saya yang menurut saya sudah melewati batas. Saya awalnya tidak ingin berkomentar. Saya kepingin berdiam diri atau tidak tidak ikut berkomentar, karena guru-guru saya juga ada banyak dari kalangan habaib, dan juga guru-guru saya dari keturunan Wali Songo juga tidak kalah banyaknya. Sama, saya dari kecil, dari sejak MTS sampai sekarang itu belajar di pesantren-pesantren NU di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat. Itu guru-guru saya dari kiai-kiai NU banyak, dari habaib juga banyak. Saya kepingin tidak komentar awalnya, tapi saya melihat ada sebagian saudara-saudara saya yang saya rasa sudah berlebihan. Saya dalam konteks tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saya ingin menyampaikan bahwa jangan berlebihan lah, karena yang berlebih-lebihan itu kadang nanti akan mencelakai diri kita masing-masing. Sebelum berkomentar, isi dari komentarnya nanti akan berkaitan dengan video yang sedang viral akhir-akhir ini. Kita simak cuplikan sedikit saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau ini menunjukkan kekancingan abdi dalam untuk mengurusi makam jejeran. Nah, makam jejeran ini adalah makam keluarga Semua tingrat nggih. Sandule Kiai Wonokriyo. Punya inokal nih. Itu nggih. Yang Jaya Ningrat juga di sini ya. Jaya di sini. Ya, jadi saya memberanikan diri untuk berkomentar. Pertama, karena ini sudah viral. Yang kedua, agar diketahui saya ini alumni dari Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Saya 5 tahun di Yogyakarta, dan kampung jejeran ini tempat saya KKN dulu di Bantul. Saya waktu gempa Jogja itu 1 bulan KKN di desa di kampung jejeran ini. Saya banyak yang kenal dengan tokoh-tokohnya. Makanya saya tidak begitu asing dengan jejeran. Yang ingin saya tekankan bahwa jangan sampai kita semua itu masuk dalam golongan orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, khususnya surah At-Takatsur. Saya akan bacakan terlebih dahulu tafsir Jalalainnya. Bunyinya paling tidak 2 ayat sajalah. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah membuat kalian lalai. Ay syaghalakum an ta'atillah, telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kalian lalai? At-takatsuru, berbanyak-banyak, berbangga-bangga. At-tafakhuru, yakni berbangga-bangga, bil amwali, dengan harta-harta. Oh, hartaku banyak loh. Wal auladi, dan banyaknya anak. Warrijali, dan banyaknya tokoh dari golongannya. Dan ini kalau saya baca di Tafsir Tobari, ini ada hadis yang menyebutkan bahwa sababun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan dua golongan, dua suku dari Ansor, yaitu suku Al-Haris dan suku Al-Harithah, di mana dua suku ini berseteru saling membanggakan sukunya masing-masing, sampai di antara mereka membanggakan keluarganya, membanggakan hartanya, yang terakhir membanggakan tokoh-tokohnya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mendatangi kuburan-kuburan. Ini maknanya dua. Makna pertama, bi an muttum fadufintum fiha, yakni kalian membangga-banggakan seperti itu sampai kalian mati. Tidak berhenti, tidak bertobat. Ini makna pertama. Makna kedua, au adattum al maula takatsuron, atau kalian menghitung orang-orang yang mati dari tokoh-tokoh kalian. Ini loh bapakku, ini loh leluhurku yang hebat. Membanggakan leluhurnya masing-masing sampai menunjukkan karena kehabisan bahan untuk dibanggakan sampai berdebatnya itu mengajak ke kuburan. Mana leluhurmu? Ini loh leluhurku yang hebat. Kuburannya ditunjuk-tunjuk. Demi apa? Membanggakan mereka, membanggakan golongannya masing-masing. Yang perlu saya garis bawahi, alhaakum ay syaghalakum an ta'atillah, membangga-banggakan seperti itu sampai melupakan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya kita itu bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Tidak ada hubungannya dengan harta-harta, itu titipan, anak juga titipan. Tokoh-tokoh yang mereka karena prestasi mereka masing-masing. Seharusnya tokoh-tokoh yang kita punya, leluhur yang hebat yang kita punya, itu jadikan cermin untuk kita. Malu kalau tokoh leluhur kita ada orang alim, kitanya sendiri bodoh, nggak mau belajar. Malu kalau orang tua leluhur kita ada yang menjadi pahlawan, banyak berkiprah di masyarakat, menjadi tokoh di masyarakat, banyak berbuat banyak untuk masyarakat. Kita sendiri hanya mikir diri kita masing-masing. Harusnya ke situ. Jangan sampai kita baik Pak Alawi maupun yang keturunan Wali Songo, oknum ya, tidak semua Pak Alawi dan tidak semua keturunan Wali Songo, mereka oknum-oknum ini yang sedang berseteru itu menyombongkan leluhurnya masing-masing, mengklaim yang bukan haknya dan sebagainya. Tujuannya apa? Khawatirnya ini kita masuk dalam yang dimaksud dalam surah At-Takatsur ini, minimal 2 ayat pertama ini. Makanya saya menghimbau jangan berlebih-lebihan lah. Kalau memang itu ada klaim-klaim yang tidak benar dan dibuktikan secara ilmiah, tidak perlulah diekspos di medsos. Karena ketika dikonsumsi oleh masyarakat banyak,
nanti akan membuat, karena ketika dikonsumsi oleh masyarakat menjadi konten yang publish, itu akan membuat kegaduhan di masyarakat. Kalau mau diselesaikan, selesaikanlah secara kekeluargaan. Tidak harus diekspos, karena itu di samping akan membuat kegaduhan, itu juga akan menyinggung kelompok-kelompok yang lain. Selesaikanlah. Kalau bisa secara sembunyi-sembunyi, tidak harus diekspos dan sebagainya, karena itu akan mendiskreditkan satu kelompok dan yang lainnya. Karena kalau yang dicari kesalahan-kesalahan itu tidak akan selesai. Semua punya kesalahan. Kelompok ini ada salahnya, kelompok itu juga ada salahnya. Yang penting bagaimana tidak semua kebenaran itu harus diungkapkan. Karena kalau memang kebenaran itu diungkapkan semuanya, akan banyak kegaduhan-kegaduhan. Makanya sebenarnya kalau kita tahu banyak sekali tesis, disertasi di kampus itu yang mungkin bertentangan dengan pandangan umum para ulama, tapi itu di-keep di kampus. Karena apa? Karena kalau dikeluarkan di publik itu akan menimbulkan kegaduhan, kontroversial dan sebagainya. Makanya kami harap semuanya menahan diri bahwa di atas kebenaran itu kebenaran apapun itu harus dibangun di atas etika moral. Ya, memang kebenaran harus diungkap, tapi tidak lantas kita mengesampingkan moralitas, keanggunan, etika sebagai orang timur dan sebagainya. Sekali lagi kami menghimbau, ayo kita introspeksi masing-masing hal-hal yang bersifat bisa membuat kegaduhan agar segera diakhiri. Kalau memang ada klaim-klaim yang tidak benar, selesaikanlah secara ilmiah, tidak harus dipublish di ruang publik, karena itu akan bisa menimbulkan kegaduhan. Nanti masyarakat awam yang seperti saya ini akan menjadi bingung. Di sana ada guru saya, di kelompok ini juga ada guru saya, bingung. Apalagi kalau ditanya masyarakat, kita jawab salah, nggak jawab juga salah. Karena apa? Seperti buah si malakama. Kalau kita jawab nanti akan mendiskreditkan satu kelompok. Kalau tidak dijawab, itu akan menjadi bola liar di tengah masyarakat. Makanya sudahlah selesaikan secara ilmiah, tapi ilmiahnya tidak perlu dipublish di media-media sosial maupun di ruang-ruang publik yang lain. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.